my channel ya teman-teman semuanya. Kali ini Miming ingin memberikan salah satu informasi lagi mengenai updatean terbaru dari cryptocurrency Pi Network ya teman-teman. Dan ini cukup menarik untuk informasinya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, teman-teman bisa dukung channel dengan cara like, comment, share, dan subscribe yang sebanyak-banyaknya. Semoga channel ini kedepannya bisa memberikan informasi edukasi yang bermanfaat buat teman-temanku semuanya yang memiliki hobi yang sama dengan Mimin, yaitu menggarap aplikasi penghasil cuan cryptocurrency maupun aplikasi penghasil cuan game yang berbayar dana OVO maupun GoPay ya. Oke, kita langsung saja di artikel ya. Di artikelnya IKN Post ya. Di sini ada informasi yang menarik mengenai Pi Network, yaitu mahasiswa bayar kuliah pakai Picoin. Pi Network sukses tembus dunia pendidikan. Oke, untuk informasinya kita lihat lebih lanjut, langsung masuk saja. Ini informasinya ya teman-teman. Mahasiswa bayar kuliah pakai Picoin. Pi Network sukses tembus dunia pendidikan. Oke, kita langsung masuk ke isi dari artikelnya. Pi Network telah digunakan untuk transaksi di dunia nyata. Bukan hanya membeli rumah dan mobil, Picoin bisa juga untuk membayar kuliah. Bayar kuliah pakai Picoin menjadi perhatian banyak pihak. Dunia kripto kembali mencetak kejutan, kali ini lewat Picoin yang mulai menembus sektor pendidikan. Token digital besultan Pi Network ini ternyata sudah digunakan oleh sejumlah individu dan lembaga di berbagai belahan dunia untuk membayar biaya kuliah dan layanan pendidikan lainnya. Fakta ini menambah daftar panjang bukti bahwa Picoin bukan sekadar proyek mimpi. Oke ya teman-teman, untuk isi dari artikel beritanya ini bahwa mengatakan bahwa Picoin di berbagai belahan dunia, mungkin mudah-mudahan nanti Indonesia juga termasuk ya, itu sudah dijadikan untuk transaksi untuk biaya kuliah di universitas-universitas yang ada di dunia ya. Itu dari negara mana kita belum tahu. Yang penting untuk informasinya kayak begini, mudah-mudahan di Indonesia juga di bidang pendidikan bisa buat keluarga yang tidak mampu bisa membayar um, sekolah anaknya untuk menggunakan Picoin ini teman. Mudah-mudahan kedepannya ya. Mungkin sekarang belum. Mudah-mudahan ada pencerahan dari negara lain kayak seperti ini. Mudah-mudahan Indonesia juga tetap menjadi salah satu dominasi biaya pendidikan menggunakan Picoin ini teman. Bayar kuliah pakai Picoin terjadi di Kongo. Oke, di Kongo ini sekitar di ini ya, belahan Afrika ya, di benua Afrika. Salah satu cerita inspiratif datang dari Kongo. Di negara tersebut, sebuah inisiatif komunitas berhasil membayar biaya kuliah 4 mahasiswa menggunakan Picoin. Oke, yang yang di sini menjadi sorotannya itu bahwa yang menjadi sorotan Picoin digunakan untuk dunia pendidikan ternyata di negara Kongo ya, yaitu di bagian Afrika ya ini. Total pembiayaan mencapai sekitar $1.200 atau setara dengan hanya 0,0038 Pi berdasarkan konversi di ekosistem lokal. Jadi di sini kemungkinan besar di Kongo ini mereka menggunakan global consensus value sehingga tidak sampai satu koin ini teman-teman. $1.200 itu sekitar kalau saya tidak salah $1.000 itu sekitar mau 16 jutaan teman-teman. Jadi ini sekitar ya 25 ya, mungkin hampir 30 juta ya kalau dirupiahkan. Ini membuktikan bahwa di wilayah tertentu nilai fungsional pi benar-benar nyata. Cerita lain yang tak kalah mengejutkan datang dari Australia. Menurut laporan Teleskopia, sebuah universitas di Australia mulai membuka pintu terhadap Picoin sebagai metode pembayaran biaya kuliah. Oke, bukan hanya dari Kongo, di sini juga dari Australia, yaitu terletak di Teleskopia ya, sebuah universitas di Australia ya, mulai membuka pintu terhadap Picoin sebagai metode pembayaran biaya kuliah. Ini luar biasa sekali teman-teman. Mudah-mudahan di Indonesia juga akan terjadi seperti ini supaya banyak orang yang putus sekolah
itu bisa melanjutkan kuliahnya lewat kuliah online ya. Itu bisa mungkin kedepannya bisa berbayar Picoin ini teman-teman. Ini luar biasa sekali teman-teman ya. Mudah-mudahan di negara Indonesia juga terjadi hal yang seperti ini untuk suatu hari. Soalnya di Indonesia itu sudah banyak yang melakukan transaksi Picoin ini sebagai transaksi jual beli mobil, rumah itu sudah mulai terjadi. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih banyak sektor lagi yang bergabung di Picoin supaya berbagai macam mungkin dunia elektronik, pasar-pasar elektronik, seperti itu mungkin bisa menggunakan Picoin ini sebagai nilai tukar ya, itu kedepannya. Itu harapan kita semua dari pionir ya teman-teman. Meski belum disebutkan secara eksplisit nama universitasnya, fakta ini menunjukkan bahwa kripto mulai mendapatkan tempat di dunia akademik. Setidaknya dalam konteks pembayaran alternatif. Oke, sebagai pembayaran alternatif ya teman-teman. Ini luar biasa sekali kalau sudah dikatakan bahwa di negaranya, di bagian negara, tapi universitas itu masih menjadi sorotan ya teman-teman. Belum dibocorin. Jadi saya bukan hanya teman-teman yang penasaran, Mimin juga sangat penasaran teman-teman. Tak berhenti di sana, komunitas Global P Network juga menunjukkan bahwa token ini sudah digunakan untuk membayar jasa pendidikan seperti les privat, pelatihan online, hingga kursus desain dan pemrograman. Transaksi semacam ini banyak ditemukan di forum seperti Reddit, di mana pengguna menawarkan jasanya dengan imbalan pembayaran dalam bentuk Pi. Oke, yang teman-teman yang mungkin mendengar Reddit itu banyak teman-teman yang menggunakan media sosial itu Reddit ini jarang ya. Dan Mimin juga belum pernah menggunakan Reddit, teman-teman. Jadi Reddit itu semacam media sosial Facebook, Instagram mereka itu ya. Media sosial yaitu berbagi informasi, saling kontak satu sama lain seperti WhatsApp, Facebook, Instagram. Ya seperti itulah teman-teman. Media sosial Reddit ini. Dari sisi infrastruktur, sejumlah payment gateway seperti FCF Pay mulai bereksperimen mengintegrasikan Pi ke dalam sistem mereka. Tujuannya jelas, kemungkinan Picoin digunakan untuk membayar berbagai layanan, termasuk pendidikan, mobil, hingga tagihan rumah tangga. Ini semakin mempertegas bahwa Picoin sedang bergerak menuju utilitas nyata. Jadi di sini untuk dalam berbagai sektor itu sudah sangat berpengaruh sekali teman-teman ya. Di balik layar atau di cara kerjanya Picor Team ini seperti apa juga ini masih sangat fenomenal fenomenal sekali teman-teman buat kita semua ya. Soalnya mau menuju ke Pi Today yang kedua di bulan Juni ini pada tanggal 28 itu mudah-mudahan ada kejutan lagi dari core team ya. Soalnya listingan koin yang sudah hampir 6 tahun saja itu menjadi fenomena pada saat 2024 masuk 2025 ya. Dan semua terrealisasi di 2025 ini teman-teman. Akhirnya sudah masuk bursa, alhamdulillah. Dengan teman-teman dan kita semua ada yang sempat profit ya di harga-harga tertentu, walaupun sekarang lagi fluktuatif ya teman-teman. Namun kendala Pi Network. Namun tak semua berjalan mulus. Kendala seperti volatilitas harga, regulasi yang belum matang, serta belum meratanya proses KYC dan peluncuran mainnet terbuka, membuat penggunaan Picoin masih terhambat secara global. Jadi di sini maksudnya bahwa karena harganya fluktuatif, itu belum ada harga yang dikatakan ya harga tetap ya, mungkin seperti dikatakan dalam bentuk global consensus value, itu masih dipertanyakan. Tapi buat kita semua, buat Mimin sendiri secara pribadi, itu netral-netral aja teman. Di harganya yang mana, yang penting semuanya positif ya menurut Mim ya. Menurut teman-teman seperti apa ya bisa komentar di kolom deskripsi, di kolom komentar ya. Buat teman-teman yang mungkin baru mengenal video ini, baru tahu tentang video ini bahwa Bitcoin itu seperti apa, nanti bisa memberikan komentar di kolom video. Dan teman-teman ingin bergabung, Mimin sudah sediakan link di kolom deskripsi. Teman-teman bergabung lewat link yang sudah Mimin sediakan di kolom deskripsi ya teman-teman. Bergabung mulai sekarang ini karena kesempatan untuk menjadi pengguna baru itu sekarang waktunya sangat menipis teman-teman. Ini kemungkinan 2026 saya rasa ya anggotanya walaupun bisa bertambah secara global dari hari ke hari, bulan ke bulan, tapi kemungkinan besar ini ke depannya pasti berbayar teman-teman. Kayak yang gratisannya ini kemungkinan ya
mudah-mudahan dia berjalan terus, teman-teman. Soalnya di pengguna baru yang Mimin sempat daftarkan di keluarga dekatnya Mimin itu tinggal 90 hari, teman-teman. Waktu 2 bulan untuk melakukan KYC. Dan itu kemungkinan besarnya bahwa kedepannya ini mungkin sebelum tahun 2026 ini mungkin pendaftaran gratisnya mulai sedikit dan mungkin akan menurun, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung, linknya ada di kolom deskripsi video ini ya. Beberapa negara atau institusi mungkin masih menunggu kepastian regulasi sebelum mengadopsi sistem pembayaran ini secara resmi. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya, teman-teman. Ini sungguh sangat menarik, teman-teman. Ini menurut saya Mimin anggapnya sebagai hal yang positif. Mudah-mudahan kedepannya semua mimpi, semua harapan bagi teman-teman kita semua itu menjadi kenyataan di 5-6 tahun ke depan ini, teman. Meskipun begitu, fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa adopsi PayCoin untuk kebutuhan pendidikan bukan isapan jempol belaka. Bagi para mahasiswa dan pengguna yang ingin menjajal opsi ini, pastikan akun sudah terverifikasi jaringan mainnet aktif dan pihak penerima siap memproses transaksi berbasis kripto. Dengan dukungan komunitas yang sangat kuat, bukan tak mungkin dalam waktu dekat kita akan melihat lebih banyak universitas dan institusi pendidikan yang menerima PayCoin sebagai alat tukar sah. Masa depan pendidikan dan kripto bisa saja bertemu lebih cepat dari yang kita bayangkan. Oke, mudah-mudahan ya sudah menjadi sorotan dari artikel IKN Pos ID ini, memberikan informasi yang sangat valid yang Mimin ikuti selama ini. Karena di IKN Pos artikel yang ada di Indonesia ini luar biasa sekali, teman-teman. Karena dia mengupdate setiap informasi walaupun hanya sebentar saja. IKN Pos ID ini dia sangat luar biasa ya, yang dari mungkin di balik layar semua ini ada orang-orang tertentu yang berada di California sana ya, teman-teman, yang mungkin ya orang mungkin berada dekat juga dengan core team atau anggota tim dari Nicholas mereka ya, teman. Sehingga informasi kayak begini mudah-mudahan ya bisa disebarluaskan, mudah-mudahan juga bukan hoax ya. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-temanku semua dan buat Mimin secara pribadi. Ini sangat luar biasa, teman-teman. Ini kesempatan buat kita semua bahwa untuk beberapa tahun yang ke depan ini mungkin kita teman-teman sekalian mungkin sempat eh, putus sekolah, putus kuliah ya bisa ya bergabung di PayCoin ini secepat mungkin supaya kedepannya kita bisa menjalankan kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk ekonomi apa segala macam untuk kebutuhan kita untuk keesokan harinya ini bisa menggunakan PayCoin ini, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang belum bergabung secepat mungkin karena ini mungkin kedepannya masih bisa menambang, tapi seperti Bitcoin ya, teman-teman. Lama-kelamaan usernya makin banyak, penambangan gratisnya berakhir, teman-teman. Jadi kemungkinan besar di 2026 ke atas ini pasti penambangannya mulai berbayar. Jadi seperti itu, seperti di Bitcoin ya, teman-teman. Kalau koinnya semakin langka, pasti kemungkinan besar itu akan berbayar. Mudah-mudahan gratisannya terus. Itu hanya prediksi dari Mimin, jadi mudah-mudahan saja gratisnya berjalan terus ya, teman-teman. Oke, untuk informasi update dari PayCoin seputar metode pembayaran yang digunakan di mahasiswa ya untuk pakai kuliah di pakai berbayar PayCoin. Jadi mudah-mudahan informasi ini nyata memberikan manfaat buat teman-teman semuanya sehingga teman-teman yang mungkin ketinggalan informasi bisa bagikan sharekan kepada teman-teman terdekat, keluarga-keluarga terdekat supaya mengetahui dan belajar tentang kripto PayCoin ini seperti apa ya untuk kebutuhannya untuk 5-6 tahun yang akan datang. Oke, semoga hari lagi CV menjadi kenyataan. Itu masih tanda tanya buat teman-temanku semuanya dan juga Mimin. Mudah-mudahan Mimin netral saja. Jadi berapapun harganya kita sangat bersyukur karena ini semuanya serba gratis. Oke, teman-teman. Mungkin pembahasan kita mengenai PayCoins kali ini Mimin update sampai di sini dulu. Salam kripto, salam cuan.